Dari keterangan-keterangan seperti ini kemudian berkembang oleh para ulama, dikembangkan lagi sebagaimana itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang kemudian dinukil oleh Syekh Mahfud Termas dalam hasyiah beliau. Beliau menukil keterangan seperti ini. Wahina idin fama yaqa'u fihi katsirun minal amati annahum yashtaruna udhiyatahum min awaili sanati wa kullu man sa'alahum anha yaqulun hadhihi udhiyah. Sebagaimana peristiwa yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dari kalangan orang-orang yang awam ketika mereka itu membeli hewan-hewan kambing ataupun sapi ataupun unta di permulaan tahun, kemudian digembala, dipiara sampai nyampe pada akhir tahun, yaitu di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada orang yang tanya kepada mereka, untuk apa hewan ini? Lalu oleh pemilik hewannya dijawab, hadhihi udhiyah, ini adalah kurban. Jahilina bima yatarattabu ala dzalik. Walaupun pemiliknya ini belum tahu akibat yang muncul dari ungkapannya dia mengatakan hadhihi udhiyah. Bal wa qasidinal ikhbar, walaupun dia itu tujuannya adalah qasidinal ikhbar, bermaksud memberikan informasi bahwa hewan ini adalah untuk kurban, ya. Maka ucapan yang seperti ini tetap dianggap sebagai nadar, ya, tetap dianggap sebagai nadar. Annahu ma'adzalik tatarattabu alaihim tilkal ahkam. Walaupun dia itu bertujuan untuk ikhbar atau dia itu tidak mengerti konsekuensi dari ungkapannya dia tadi itu, maka tetap ini dihukumi sebagai nadar. Dan di situ kemudian para ulama menyatakan bahwa ini merupakan suatu hal yang berat. Tapi bagaimanapun juga, walaupun ini mungkin oleh diri kita dianggap berat, ya, tetap ini adalah keputusan yang ada di dalam hukum. Sehingga kita patut untuk menghati-hati diri kita di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada orang yang bertanya kepada kita yang saat ini mungkin ingin melaksanakan kurban, supaya kita tidak menjawabnya dengan iki kurbanku, ini kurban saya, tidak menjawab dengan perkataan seperti itu. Misalkan ada yang tanya, untuk apa kamu beli kambing ini? Ya, insya Allah akan saya sembelih. Cukup begitu saja. Atau mungkin dia menjawabnya, ya nanti kamu akan tahu. Itu sudah cukup. Tidak sampai perlu mengatakan, ini tak gai kurban, akan saya jadikan kurban. Tidak perlu menjawab seperti itu, sebenarnya sudah cukup. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai terjerumus pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah disampaikan oleh para ulama, bahwa ungkapan ini kurbanku merupakan bentuk kurban nadar yang hukumnya adalah wajib. Konsekuensinya yang paling berat, ketika kurban itu adalah kurban wajib, kurbannya ini adalah kurban nadar, maka dia, orang yang memiliki hewan kurban itu sendiri, dia tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk memakan hewan itu, tidak boleh mengambilnya. Dan misalkan andaikan hewan itu dititipkan penyembelihannya kepada para panitia, maka para panitia harus menyerahkan daging kurban tadi itu khusus untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di kalangan umat Islam. Tidak boleh dan tidak diperkenankan daging itu diberikan kepada orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berkecukupan untuk menerima daging kurban yang hukumnya wajib. Sehingga ini penting untuk diperhatikan, karena konsekuensi kebelakangnya ini sangat jauh sekali, ya sangat berpengaruh sekali. Sehingga seandainya ada panitia yang menyerahkan daging kurban ini kepada daging kurban wajib ini kepada orang-orang yang kaya, maka panitia berkewajiban untuk mengganti, untuk doman terhadap daging yang terlanjur diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima daging kurban yang wajib. Ini kiranya yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.